بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Hadirin, dalam satu kisah disebutkan bahwa memang bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah ada penghuninya. Penghuninya oleh para mufasir disebutkan adalah dari kalangan jin dan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku bermaksud menjadikan khalifah di muka bumi. Perhatikan kalimatnya. Kalau dalam kalimat yang ringkas disebut sebagai khalifatullah fil ardi. Khalifah Allah di muka bumi. Khalifah Allah di muka bumi. Nah, apa arti khalifah itu? Kita camkan dulu. Teman-teman dari Hizbut Tahrir itu memaknai khalifah atau khilafah sebagai kekuasaan. Ayat yang berkaitan itu hanya ada satu, yaitu di surat An-Nur ayat 55. La yastakhlifannakum, maka kamu akan berkuasa atau diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti sesungguhnya dari khalifah adalah pengganti. Mari kita camkan, dalam bahasa Al-Quran disebut khalifah atau khalfun, artinya pengganti. Jadi kalau kita disebut sebagai khalifatullah fil ardi, maksudnya pengganti Allah di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan penggantiku ada di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan pengganti? Mari kita kaji. Ternyata yang dimaksud dengan pengganti di sini adalah generasi. Penerus yang akan memperjuangkan satu misi. Apa misinya? Dengan tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mewakili kita semua. Disebut di surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi misi seorang khalifah adalah memakmurkan atau menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan sekedar rahmat untuk manusia, tapi juga untuk tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batu, segalanya semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa relevansinya hubungannya dengan kita bangsa Indonesia? Saya mau sampaikan kepada kita semua. Kita menempati bumi yang relatif orang mengatakan sebagai paradise, sebagai surga. Kenapa tidak? 40% oksigen di dunia ini disuplai oleh orang Indonesia. Saya ulangi, 40% oksigen di muka bumi ini, orang bernapas ini atas sumbangan orang Indonesia. Ya bukan orang Indonesia sebenarnya, hutannya Indonesia nih. Cuman lah kamu bakar pula kan tahun lalu kan. Jadi hutan Indonesia ini menyumbang 40% oksigen dunia. Jadi andaikan hutan di Indonesia ini musnah semuanya, maka kita akan kekurangan oksigen 40%. Saya mau kasih bayangan, orang asma itu kira-kira kekurangan oksigen sekitar 30%. Jadi kalau mak itu kira-kira kaget mak mana kira-kira? Lebih parah dari wong asma. Lah asma kalau tidak ada kejiwaannya, ada risiko. Yang kedua, kita menyumbang 60% diversity, keanekaragaman hayati. Jadi yang namanya flora, fauna, dan termasuk suku bangsa kita paling banyak. Suku bangsa di Indonesia lebih dari 1.200 suku bangsa di Indonesia.
Bayangkan sepanjang sungai Ren dari Jerman sampai ke perbatasan Belanda hanya ada satu suku bangsa. Kita 1.200 lebih. Bahasanya banyak lagi. Makanannya banyak lagi. Pempek 9 macam. Pempek 9 macam. Ini subhanallah. Loh, ini berkaitan sama apa? Sebenarnya kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal. Ini belum yang lain-lainnya. Tapi perhatikan, kerusakan hutan terbesar terjadi di negeri ini. Kita tahu kemarin lebih dari 1 juta hektar hutan terbakar atau rawa terbakar hanya di Sumatera Selatan saja. Ini dahsyat. Hadirin, kembalikan ke situ. Kita tidak ngomong masalah-masalah ini. Kembalikan ke situ tadi, bahwa kita ini dijadikan Allah sebagai khalifah. Khalifah pengganti generasi yang akan meneruskan misi tauhid di atas muka bumi ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, untuk menjadikan bumi ini beserta seluruh penghuninya itu merasakan manfaat. Saya ulangi, merasakan manfaat. Maka kata Rasulullah, ukuran rahmatan lil alamin itu tegas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ukuran rahmatan lil alamin adalah sukses, dan ukuran sukses adalah bermanfaat. Saya ulangi, mari kita camkan. Sukses artinya manfaat. Kayo banyak dak manfaat. Banyak wong kayo dak manfaat. Kekayaannya cuma dihitung-hitung tiap hari. Akuntannya 3 ikok. Payah nak ngitungnya. Apa kekayaan itu manfaatnya? Tidak ada. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu akan nyesal, nanti kamu akan tahu bahwa kekayaan atau apapun yang banyak itu tidak ada manfaatnya. Punya kekuasaan banyak enggak manfaat. Belum ada sampai hari ini, katakanlah, yang betul-betul di negeri kita ini berkuasa kemudian ada bahasa kitanya legacy, warisan. Di Al-Quran disebutkan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Itu bahasa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri atau menjabat sebagai orang yang mengurusi kekayaan perbendaharaan negeri Mesir, maka dia mengatakan begitu, ada legasinya, ada warisannya, ada sistem yang ditegakkannya. Beliau mengatakan, inni hafidhun alim. Saya adalah orang yang terpercaya, amanah, lagi cerdas. Maka beliau membuat suatu sistem yang kita tahu dalam kisah itu, bagaimana sistem perbendaharaan Nabi Yusuf mampu mengeluarkan negeri Mesir dari krisis selama 7 tahun. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ini ada legacy. Sekarang banyak orang berkuasa baik. Habis dilantik sibuk, kunjung sana kunjung sini. Ya saya galak memandang gitu ya, wajar baik memang. Kapan lagi pasang peneng-peneng di sini, banyaknya nih. Peneng di sini, bintang-bintang di sini nih. Kan kamu tahu deh kalau gambar komik itu kapan ada bintang-bintang itulah pening gitu kan. Nah, gara-gara itu dipasang bintang-bintang itu. Lupa maksudnya. Mana kemanfaatan kekuasaan? Selanjutnya, kemanfaatan sehat, Masya Allah. Ini mengerikan sekali. Sehat ini adalah satu manfaat individual. Kita semua kuasa atas kesehatan kita. Tapi pilihan kita ternyata buruk pilihan kita. Banyak pilihan kita itu tidak sehat. Hadirin rahimakumullah. Masya Allah. Coba sekarang ini. Siapa di antara kita yang tua sih saya yakin masih cukup. Tapi yang muda, anak-anak kita belum tentu. Ada berapa gigi kita? Waktu sudah 16 tahun gigi kita ada berapa? Kalau 32 normal. Sekarang gigi anak-anak sudah diketahui yang umur 18, 20 anak-anak kita giginya tinggal 24. Bahasa kedokterannya mengalami evolusi. Suatu saat tinggal 5 gigi itu. Pilihan tidak sehat. Ini saya ngomong agak ekstrim.
Kita lebih memilih makan makanan yang sudah di blender, yang sudah dipanaskan. Loh, namanya chicken itu dipanaskan dalam suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Bahasa biologinya proteinnya sudah hancur. Jadi kita makan sampah, namanya junk food. Memang lembut, maka tidak perlu lagi usaha gigi. Lama-lama gigi yang baru nak tumbuh tuh ngomong, tidak perlu lagi aku nak tumbuh. Ini masalah pilihan kesehatan. Kenapa kita tidak memulai dengan hal-hal yang subhanallah. Sekarang yang tradisional sudah ditinggalkan. Kelihatannya modern kalau spaghetti, modern kalau roti, modern kalau apa, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi pilihan zat-zat yang berbahaya. Zat berbahaya itu ada dua. Ada aditif, ada adiktif. Aditif artinya zat tambahan. Pakai pewarna, pakai ini, pakai itu. Itu namanya, saya beli bakso. Terus saya bilang sama tukang baksonya itu, tolong njuk bae mie putih kok. Karena aku tahu mie putih berasal dari beras. Terus tidak dinjuk micin. Dah heran lagi yang kedua nih. Woi Pak, makan tidak dinjuk micin apa rasanya? Rasanya lemak. Kalau memang bakso kamu ini lemak aja lu. Kalau tidak ya tidak. Jatuhan gara-gara lemak itu kan. Kita memaksakan diri. Micin, vetsin, MSG, monosodium glutamat itu begitu masuk ke tubuh kita langsung meracuni saraf. Tapi kita senang baik. Pecah sebungkus habisnya di sini kan gara-gara itu kan. Dari kecil kita, ibu-ibu tolong nih balik ini hari Minggu ini kita tobat, tak masak lagi pakai micin nih. Bapak-bapak jangan marah-marah katanya. Apa dia rasanya nak ngeracuni aku kamu? Edah. Justru menghindarkan dari racun. Ini pilihan-pilihan contoh. Ini pilihan kecil. Belum lagi pilihan yang lebih dahsyat lagi. Ya, zat adiktif. Adiktif artinya zat yang bisa menimbulkan ketagihan. Salah satu yang menimbulkan ketagihan yang ringan, halal, dilegalkan di mana-mana adalah rokok. Di sini kata yang rokok, alhamdulillah. Ya, di sini alhamdulillah. Itu pilihan kesehatan. Ini saya ngomong bicara besar ya. Maksud gini, kita tadi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Janji kita begitu. Hidup kita, mati kita untuk Allah. Sebagai khalifah tadi, kita rahmatan lil alamin, membuat manfaat. Pada diri sendiri aja tidak bisa buat manfaat. Kalau pertanyaan malaikat itu ibaratnya agak cerodean kaget. Memang itulah gitu ya. Di Al-Quran sampai disebutkan, mali hadzal kitab la yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pertanyaan nanti sangat terperinci. Pertanyaannya mak ini kan, cek dulu waktu menjaga kesehatan apa dek? Pertama olahraga, alhamdulillah benar pula, nih. Habis olahraga cek ngerokok. Saya ditanya, ngapa cek mak itu cek? Sponsornya itulah, kira-kira. Ini kita bicara dalam konteks besar, tolong camkan sehingga kenapa kita, mohon maaf kalau soal ibadah yang khusus, tauhid. Dalam kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ini, sebelumnya iblis itu termasuk kelompok malaikat ya, dia mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ibadah terus, kami bertasbih terus. Ngapo kami tidak dijadikan khalifah? Kan itu ceritanya. Jadi ada 3 kelompok waktu itu, manusia, yaitu Nabi Adam, malaikat, terus iblis. Tiga-tiganya ini dikasih kesempatan untuk jadi khalifah. Ternyata yang 2 tidak memenuhi syarat. Saya sebutkan aja, ini ayatnya ada lanjutannya, banyak ini. Silakan dikaji. Yang pertama, malaikat tidak memenuhi syarat karena malaikat tidak berilmu. Kamu jangan salah kali. Kalau nak nuntut ilmu bukan dengan malaikat. Malaikat ngomong dewek. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali engkau mengajarkan kepada kami. Dan kenyataannya Allah tidak mengajarkan pada malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Nama-nama di sini
Para mufassir mengatakan nama-nama para nabi dengan berserta risalahnya. Tapi yang lain mengatakan nama-nama semuanya, nomenklatur dan taksonomi. Semua nama-nama benda di seluruh semesta alam ini dan pengelompokannya, itulah ilmu. Ilmu berawal dari taksonomi dan klasifikasi. Penamaan dan klasifikasinya. Subhanallah. Hadirin, itu Nabi Adam. Kemudian iblis cerdas. Iblis cerdas. Ngapa tak lulus? Nah, ada sih kok dia tak lulus. Akhlak masalahnya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ya durhaka kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, tidak tunduk kepada Allah. Ya, iblis tidak tunduk kepada Allah. Makanya itu kemudian iblis tidak lolos dengan kondisi sebagai khalifah ini. Sebelumnya sudah dicoba. Iblis duluan sudah ada hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tak lolos dengan kesombongannya itu. Jadi kita ini sebenarnya nuntut ilmu dan sombong, tak lulus kita jadi khalifah ini. Tak lulus kita, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Perhatikan sehingga Nabi Adam alaihissalam kemudian hidup di mana? Di sini. Di sini disebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, maka hiduplah kamu beserta istrimu di sorga. Jadi orang yang saya ulangi ini kalimatnya ini. Orang yang mampu rahmatan lil alamin hidupnya nanti di sorga. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kamu nyingok ada ranting, ada duri, ada sampah lah ini kira-kira berserakan di depan kamu, pungut, mbek. Itu termasuk bagian dari ibadah. Kita kan tidak sekarang ini. Kalau baca nyampah kita nih kan. Masya Allah. Saya ngajar di Pasca Sarjana Unsri. Suatu saat aku makan pecah agak apa lemper atau apa itu kan. Kapan habis makan itu ku tengok manalah tempat sampah dak kati ini. Ku kantongi, ku bawa ke mobil. Nah, ku taruh di mobil dulu. Kaget lah nyari tempat sampah. Itu Universitas Sriwijaya ini. Tempatnya wong mikir ini. Mungkin mikir terus jadi kasih sampah lagi. Nah, tidak wajar seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Belum yang lain-lainnya. Subhanallah. Nah kita ini yang menerapkan seperti ini rahmatan lil alamin sudah mulai bergeser. Ternyata adalah justru bukan orang-orang muslim. Ada apa? Kenapa mereka pemahamannya sampai sana? Mestinya kita duluan. Sekarang di Jerman mulai bulan kemarin itu diterapkan peraturan hentikan energi fosil. Jadi mereka tidak lagi menggunakan minyak dan batu bara. Sedikit mungkin menggunakan hal-hal yang pokoknya yang renewable, yang bisa diulang kembali, diperbaharui. Waktu itu Pak Dahlan Iskan waktu jadi Menteri BUMN, sebelumnya jadi Direktur PLN, sudah memulai dengan mengusulkan salah satunya Indonesia ini apa aja ada. Salah satunya waktu itu kincir angin. Kincir angin berkekuatan 500 watt. Kecil-kecil baik. Dan penemu kincir angin 500 watt itu orang Indonesia. Masih muda. Masih muda. Kincir angin terbaik di dunia bikinan orang Indonesia itu. Dibiayai oleh pemerintah Jepang risetnya 100 miliar. Untuk menemukan kincir angin 500 watt. Apa hebatnya? Kincir angin itu mugolah anginnya cuman kamu tiup. Pacak dia. Tidak perlu angin puyuh. Tidak perlu. Angin kecil dia sudah pacak ini. Dahsyat ini kincir angin dia ini. Dan nyimpen energinya lebih bagus ketimbang bikinan Amerika atau bikinan Jepang sendiri. Didanai oleh pemerintah Jepang 100 miliar. Dipatenkan di sana. Tapi asli bikinan orang Indonesia. Orang Jawa Barat itu. Dekat Garut situ. Jadi sekarang anak ini pulang udah ke Indonesia. Katik gawean juga dia kan. Gaweannya bikin kincir angin juga. Saya masih kan. Tapi katik yang memperhatikan. Masya Allah. Ada macam teman saya, Dr. Warsito, yang menemukan baju listrik untuk mengobati kanker.
Memang teknologinya, saya ngerti bahasa ini karena itu adalah keahlian saya, termasuk salah satu bidang cancer. Dr. Warsito terusir dari negeri ini. Sekarang beliau itu risetnya dipakai di Polandia, dan sekarang ini baju listriknya diproduksi di Singapura. Sebentar lagi masuk ke Indonesia atas merek Singapura. Nah kita senang gilo-gilo beli yang itu kan, yang kita dewek diusir dari sini. Itu efektif. Jadi baju listrik itu dipakai kalau wong kena kanker. Kanker itu kan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi pengobatannya mesti seluruh tubuh, ialah dengan kemoterapi, dengan ronsen, dengan radioterapi. Biasanya dengan sinar dengan nuklir, atau dengan minum obat atau diinfus obat yang rambutnya sampai rontok kan gitu. Itu karena supaya menjangkau ke seluruh tubuh. Nah, teknologi Dr. Warsito ini cukup dia pakai baju listrik. Bukan kamu bayangkan disetrum, bukan. Kamu main ini, bukan. Listriknya itu keluar kecil-kecil dikit dalam modulasi tertentu. Ibaratnya ngerenyit-ngerenyit mak itu kira-kira kan dikit. Nah, itu secara teknologi benar adanya sistem cloning, menghidupkan sel itu dengan cara disetrum pakai listrik, mematikannya juga pakai listrik, kira-kira mak itu. Subhanallah, ini rahasia Allah. Saya ulangi. Cloning, stem cell atau apapun yang sekarang ini untuk memperbaharui supaya kita bisa awet muda dan sebagainya, sel kita ditumbuhkan lagi, itu pakai listrik. Maka mematikan sel juga pakai listrik. Sel kanker bisa dimatikan pakai listrik. Nah itu kan rahmatan lil alamin begitu deh. Tapi kita tidak galak yang milih-milih mak itu. Kalau pacak jangan yang mak itu. Yang beli-beli baik gitu nih kalau pacak nih. Itu jangan pakai. Subhanallah, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Belum yang lain-lainnya lagi dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi inti dari sebagai khalifah adalah rahmatan lil alamin, dari sukses. Sukses artinya penuh manfaat. Sukses artinya penuh manfaat. Terus kemudian tadi saya ceritakan malaikat tidak lulus karena ilmu. Maka oleh karena itu satu, kita harus berilmu. Kita harus berilmu. Nah ilmu sejak revolusi yang terjadi di Eropa yang disebut sebagai zaman Renaissance tahun 1500-an, ilmu itu hanya dijadikan sebagai alat. Maka sekarang orang menuntut ilmu setelah lulus diperalat. Saya ulangi, ini saya belajarkan, saya sampaikan tentang hakikat. Sekarang semua orang yang menempuh pendidikan barat, pendidikan ala barat, mulai namanya dari keren Montessori, nama terakhir sekarang adalah curriculum based competence, kurikulum berbasis kompetensi KBK. Apapun kurikulumnya, apapun adanya itu, semua ini sekarang ini dalam rangka ilmu sebagai alat, dan karena alat makanya orang yang menuntut ilmu mudah untuk diperalat, paling kenceng jadi pekerja. Padahal ilmu bukan untuk itu semata. Yang lebih tinggi disebutkan wa atainahu hukma wa ilma. Ilmu harus sampai kepada hikmah. Ilmu harus sampai kepada hikmah. Dan suatu saat nanti setelah ilmu itu sampai kepada hikmah, maka sampai di derajat yang tertinggi dari ilmu adalah disebutkan di Al-Quran adalah arif atau ma'rifah. Arif atau ma'rifah. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah sampai sana ilmunya baru tingkat tinggi gitu. Sekarang ilmu kita tidak mau itu. Ada dialog yang terjadi antara anak saya kelas 2 SMA. Ya, di sekolah tempat saya sendiri, sekolah alam situ. Ya, ketemu kumpul sama kawan-kawannya dari SMA 17, dari SMA mana-mana, ngumpul diskusi mereka. Pertanyaan mereka yang lain-lain itu sama untuk anak saya. Ini contoh. Saya senang melihat anak saya bisa menjawab itu, bahkan jawabannya menusuk bapaknya ini juga. Aku ceritakan ringkas saya. Nanyanya mak ini. Nama anak saya itu Jawad. Jawad, kamu di sekolah alam itu tidak belajar ya? Gitu kan? Pecahnya main-main baik. Gitu. Anak saya tidak langsung marah. Dia pakai logika dulu. Begini, sekarang sebelum saya jawab, saya balik dulu. Saya yang nanya dulu. Oh boleh. Gitu kan? Sekarang aku tanya, teman-teman,
Teman-teman sekolah tuh ngapo? Nuntut ilmu, belajar matematika, kimia, fisika, biologi. Ya, habis itu ngapo? Dapat ijazah, lulus. Habis itu ngapo? Begawe. Habis begawe, boleh duit. Habis boleh duit, untuk hidup. Nah, jadi kata dia kan, ngapo dari sekarang langsung belajar hidup? Nah, ngapa nak muter dulu kamu tuh katanya. Diam kawannya, tak nyangko. Aku tak nyangko dia jawab mak itu kan. Dia cerita sama aku. Ini saya kasih contoh. Maka saya ngajari anak saya belajar hidup. Suatu saat, sebulan yang lalu saya kirim anak saya itu untuk belajar ke Thailand. Belajar ke Thailand. Seminggu di Thailand habis uang 3,6 juta. Seminggu. Sama ongkos-ongkosnya. Kalau menurut kamu tidak mungkin. Sama ongkos-ongkosnya. Pokoknya dia balik, pergi dalam keadaan sehat, balik utuh juga ada juga masih kan? Banyak bolehan. Kemudian duit itu ongkosnya dia cari dewek. Dia mempersiapkan perjalanan ini 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Jadi ditulis 90 hari menuju Thailand. Maka dia begawi dulu, nyari duit dulu, segala macam. Itu yang saya maksud belajar hidup. Dan kemudian dia menghitung dulu perjalanan ini harus seminggu, harus begini, beli ini, beli itu, harus apa, harus ini, tiketnya segala macam, harus nanti ini, bahasanya harus seperti apa, budayanya seperti apa. Pertanyaan saya, belajar ilmu enggak di situ? Lebih-lebih, itu namanya. Kalau kita mengajarkan anak kita hidup, maka otomatis ilmu ada belajar di situ. Tapi kalau kita belajar ilmu ala sekarang ini, belum tentu mengajarkan mereka hidup. Makanya sekarang ini zaman pendaftaran untuk universitas. Banyak kan? Bingung gitu anak-anak kita nak masuk jurusan apa tuh bingung. Yuk tapi ada jurusan sini Pusri, Kenten, ada jurusan Palimo, alang-alang lebar. Tidak usah bingung-bingung jurusan itu kan. Karena belum mantap tentang kehidupan ini. Dan kita menganggap anak-anak itu masih terlalu kecil. Tidak. Saya sebutkan ya, runutan perkembangan anak. Pertama kali anak-anak itu hanya tahu, bayi itu tahu hitam putih. Setelah hitam putih naik dikit tahu warna-warni. Tahu warna-warni. Kemudian setelah dia berkembang jadi anak-anak dia tahu jumlah. Saya ulangi, jumlah. Pada saat tahu jumlah dia disebut sebagai akil. Bahasa agamanya mumayyiz. Secara hukum fikih sah untuk berjual beli dengan anak mumayyiz. Sah. Kalau sebelum itu tidak sah. Saya ulangi. Anak-anak itu tadinya hitam putih nengok. Lama-lama tahu warna-warni. Lama-lama tahu jumlah. Jumlah ukuran dia tahu. Saat itu disebut mumayyiz atau akil. Akil. Saya ulangi. Itu umurnya kira-kira 9-10 tahun. Saat itu sah berjual beli dengan anak-anak ini. Makanya Nabi Muhammad dibimbing oleh pamannya untuk berdagang pada usia itu. Oh ini tidak main-main ini. Kita ini kalau ngomong sunnah Nabi, tapi tidak meloi ternyata kan. Tidak tahu pula maksudnya kan. Berdagang saat itu. Oke. Nah kemudian ini kita harus membimbingnya. Dia belum tahu baik buruk. Dia tahu baik buruk ketika sudah baligh. Di Al-Quran disebutkan falamma balagha. Nah baligh nanti ada lagi. Baligh itu kalau sampai sudah mengerti tentang ilmu, mengerti tentang hikmah, insya Allah sampai kepada ma'rifah, disebut sebagai asyuddahu, dewasa. Baligh usia 15 kira-kira. Kita bikin rato-rato baik. Jadi ketika usia 15 berarti dia sudah akil, sudah baligh. Akil sudah tahu jumlah, baligh sudah tahu baik buruk. Oh, baligh sudah tahu baik buruk. Maka sebenarnya saat itu sudah berlaku hukum, berlaku semuanya. Nah orang barat membuat teori, Masya Allah, yang membuat kita lena. Menurut orang barat, anak-anak itu sampai usia 18 tahun. Itu dilupakan oleh mereka. Jadi dianggap semua hukum anak itu baru bisa diterapkan setelah 19 tahun. Terlewat kita ini. Kita menganggap anak kita masih kecil terus. Tidak. Anak saya yang saya latih tadi, aku sudah ngomong sama anak aku. Aku tanya, nak, umur kamu sekarang berapa? Abah, sekarang udah 16, nak 17.
Terus menikah kapan? 5 tahun lagi, Pak. Bagus ya aku kan? Penuh. Nah ini sekarang tidak, baru tamat kuliah malah kita salah paham. Nah, kalau lah tamat kuliah jangan lupa, tidak usah nikah dulu, begawe dulu. Abah pengen nak nyicip tuh, nak nyicip dulu, nyicip apa dia? Godo-godo. Bukan itu pendidikannya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kita mendidik anak kita tadi itu kembali lagi. Saya ulangi tadi. Masih ingat khalifah artinya pengganti. Pengganti artinya generasi. Jadi setelah generasi kita yang hidup ini, teruskan anak-anak kita. Menurut ilmu kedokteran, anak-anak bisa meneruskan kehidupan dengan sempurna pada usia 21 tahun. Ibu-ibu, baik laki-laki maupun perempuan. 21 tahun. Sempurna sudah. 21 tahun itu fisiknya sempurna, mentalnya sempurna. Tidak kurang satu apapun. Ya, maka kejar pada itu. Bukan karena belum sarjana, bukan karena itu. Sudah bisa hidup mestinya. Subhanallah. Dan dia sudah bisa jadi imam. Suatu saat anak saya berdiri. Berdiri. Waktu itu orang rame-rame, aku ketinggalan, aku datang. Mereka lanak komat. Dari kejauhan ku jingok. Banyak orang dewasa rame di masjid itu. Ada anak aku situ. Nih, rupanya anak aku ngajak sholat berjamaah. Dan mereka galak deh. Kupikir si kok dua yang nak melok. Rupanya bapak-bapak atau semacam itu melok galau. Suruh anak aku jadi imam di situ. Terus aku baru datang ke jenguk jauhan. Terus aku datang, aku sholat. Sepanjang saya sholat saya terharu. Bukan terharu apa. Anak semuda itu mengimami wong tua-tua. Itu yang saya maksud, ingin kita mewariskan sesuatu. Ini bukan masalah sholatnya, bukan masalah apanya. Jangan salah paham. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang lain lagi. Ini sekarang ini saya tidak bermaksud untuk mengurangi kamu semangat. Menghafal Al-Quran itu bagus. Tapi ternyata Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Jangan kamu terkejut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah Iqra. Bukan hafalkan. Iqra. Perhatikan. Bukan tilawah juga. Apa beda Iqra sama tilawah? Silakan baca di Al-Quran di surat Al-Baqarah ada istilah tilawah. Tilawah. Tilawah artinya membaca. Iqra artinya membaca. Kata orang Palembang juga orang Indonesia. Tapi ada beda dalam bahasa Al-Quran. Iqra membaca dengan pemahaman. Tilawah baca baik. Iqra membaca dengan pemahaman. Saya kasih contoh. Coba perhatikan kalimat yang pendek saja. Qul huwallahu ahad. Kalimatnya yang pertama adalah Qul. Katakanlah. Dalam bahasa Arab, Qul artinya katakan dengan sikap. Saya ulangi. Katakan dengan sikap. Ini berat nian ini ceritanya. Jadi kalau kita mengatakan Qul huwallahu ahad, omongan kita, sikap kita, tauhid. Kira-kira itu. Allahus somad berarti omongan kita, sikap kita hanya sadar sama Allah. Tapi kebanyakan kita kan tidak mau itu. Kenyataannya kita masih sadar sama makhluk. Kan ini ceritanya. Jadi sebenarnya kita belum membaca Al-Quran. Maka Allah mengajari kita dengan bahasa yang sangat jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang suruh kita baca itu baca semesta. Baca Allah sebagai Khalik. Seluruhnya ini yang dibaca. Ini yang disebutkan diajarkan pada Adam tadi. Nabi Adam pun kemudian sempat juga tergelincir. Kita tahu. Sekarang aku tanya. Ada berapa larangan untuk Nabi Adam waktu di surga? Berapa larangannya? Sekarang aku tanya. Ibu-ibu, bapak, ibu-ibu lah dulu. Rumah kita tuh semboyan menurut Nabi apa? Berarti surga kan?
Ada berapa larangan di rumah kita? Setebek larangan di rumah kita tuh. Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Berarti bukan surga. Kalau di surga larangan cuma sikok. Larangannya cuma wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau sekarang bukan dekat pohon lagi, tebang juga lo pohon-pohonnya. Masya Allah. Ini kita banyak tak tahu ini. Ini kalau arti letterless dari ini. Makanya kalau orang khotib Jumat itu, ini bukan bacaan wajib sebenarnya. Bukan juga sunnah. Tapi khotib Jumat, termasuk saya, suka membaca itu. Yaitu dari surat nomor 16. Ya, atau surat 28 tuh. Surat An-Nahl atau surat Al-Ankabut tuh. Ya. Jadi di situ dibacakan kita wong Islam ini supaya jadi rahmatan lil alamin cuman ada 3 larangan, 3 perintah. Itu dibaca oleh khotib Jumat. Saya bacakan, pasti kamu ingat. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan 3 hal. Adli, nomor 1 adli, adil. Adil di situ tafsirnya adalah tidak syirik. Saya ulangi, jangan salah. Bukan adil berbuat adil di manusia, tanda kutip bukan. Adil di situ tidak syirik. Innallaha ya'muru bil adli. Kemudian ihsan. Apa ihsan? Ihsan lebih dari hasan. Berbuat yang terbaik. Itu perintahnya. Kemudian wa ita idil qurba. Berilah ya sedekah, pemberian atau apapun yang pertama untuk kurba dulu. Maka disebut di Al-Quran, kalau kita sama keluarga namanya silaturrahim. Kalau kita sesama kita namanya ukhuwah. Saya ulangi. Sesama kita disebut di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini sesama kita ukhuwah. Karena kita ini tidak sedarah. Yang sedarah namanya silaturahim. Terus ada yang ngomong, mak mana kita galak ngomong kita ini silaturahim? Maksudnya saking pentingnya persaudaraan kita ini pecah sedarah. Ini cara bacanya. Sesama kita ini ukhuwah, ikatannya ukhuwah. Tapi sesama keluarga, paman bibi ini, Pak De Bude ini sebenarnya nyai yai ombay akas gitu ini cucu anak-anak galau-galau ini namanya silaturahim. Maka disebut perintahnya di Al-Quran wa ita idil kurba, keluarga dulu. Kalau nak ngenjuk, nak ngapo, nak bimbing itu keluarga dulu. Subhanallah. Itu perintahnya. Berapa perintahnya? 3. Larangannya juga ada 3. Tolong diingat itu baik. Wa yanha, dan kamu dilarang anil fahsya. Saya terangkan. Fahsya artinya menzolimi diri sendiri. Karena habis inilah berhenti merokok kan. Nah berarti kalau masih merokok berarti fahsya. Sambil dengar khotib Jumat, mantap nih khotib. Wah, berarti masih kena yang pertama ini tadi kan. Fahsya berarti buang. Tidak menzolimi diri sendiri. Fahsya. Terus kemudian mungkar. Mungkar gawe iblis. Kalau mungkar hukumannya hudud. Mungkarnya dalam bentuk maling, potong tangan. Ya, mungkarnya sumpah palsu, cambuk. Mungkarnya apa? Hukum ini. Itu mungkar. Mungkar itu boleh dibilang artinya merusak tatanan kehidupan masyarakat. Yang paling buruk adalah baghyu. Ya, baghyu. Baghyu itu hukumannya disebutkan di Al-Quran, ya, hanya qatiluhum. Kalau orang sudah berbuat baghyu, maka hukumnya adalah mati. Siapa yang baghyu? Nah mohon maaf nih, kita jangan salah nih. Saya bacakan ini. Ini agak getar kamu. Kalau ada petugas di sini, ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, bagus juga di sini. Oke, aku bacakan ayatnya. Sekarang saya kasih contoh. Wong yang membunuh, merusak, ngebom sana sini, kalau memang terbukti tanpa alasan, itu namanya baghyu. Maka bahasa lainnya juga baghyu adalah berontak. Ya, tanpa alasan, ini ingat. Tapi yang dituduh sekarang sebagai teroris, itu baghyu bukan kira-kira? Kutanya. Kemarin si Yono itu,
lagi di masjid. Lagi di masjidnya. Tembak mati di depan anak-anaknya. Bahyu bukan itu kira-kira? Yang bahyu yang nembak kira-kira. Walaupun sekarang tidak terkenal itu. Bahyu, saya ulangi. Ya. Fahsya, tadi masih ingat fahsya, menzolimi diri sendiri. Hukumannya tobat. Hukumannya tobat. Kisah Nabi Adam menyebutkan begitu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Allah mentalaki Adam. Talaki itu artinya diajari secara langsung, dibimbing untuk mengucapkan beberapa kalimat, ialah kalimat taubat. Maka Adam bertobat. Karena kesalahan Nabi Adam termasuk kesalahan yang tergolong fahsya, menzolimi diri sendiri. Maka Nabi Adam berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana. Benar kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita fahsya, berbuat dosa dewek, dosa segala macam jahat ini untuk kita dewek ini, tobat hukumnya. Kalau kita berbuat mungkar, ya sudah, ya tobat juga. Karena di Indonesia belum diterapkan hukumnya, jangan kamu nak minta-minta nian. Pak, aku ini pernah maling, Pak, tolong Pak potong tangan, tidak usah deh. Tidak usah, dia tidak ditegakkan gitu, kecuali ada ditegakkan untuk itu. Nah kemudian kalau bahyu, hukumnya adalah mati. Jadi kriteria orang menyebutkan seseorang itu bahyu nggak sembarangan, karena tidak ada hukum lain kecuali orang itu harus dimatikan. Jadi kalau orang sudah melakukan bahyu harus dimatikan, benar. Dan apa yang disebut sebagai teror bukan itu. Saya sebutkan nih di Al-Quran, dalilnya sangat jelas. Di surat Al-Anfal. Antum baca nanti di rumah, renungkan pelan-pelan. Nih. Di surat Al-Anfal ayat 60. Saya bacakan ayatnya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allahu ya'lamuhum. وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan persiapkanlah segala kekuatan untuk menghadapi musuh. Ini belum disebut musuhnya siapa. Siapkan segala kekuatan, min quwwah, itu segala kekuatan. Tapi tidak sembarang kekuatan. Wa min ribatil khail, dan kuda yang tertambat. Maksudnya kuda tertambat itu apa? Kuda yang ada kekangnya. Jadi kekuatan yang dipersiapkan adalah kekuatan yang kontrol, under control, kekuatan yang terukur. Kekuatan yang terukur, bukan kekuatan sembarangan, asal gebuk bukan. Kekuatan yang terkontrol, kekuatan yang terukur, itu persiapkan untuk menghadapi musuh. Siapa? Adullah wa aduwakum. Musuh Allah yang nak kita hadapi. Siapa musuh Allah? Dan disebutkan juga musuh kita. Kita ini sampai hari kiamat syirak bainal haq wal batil. Kita ini bertempur melawan kebatilan. Sampai hari kiamat. Siapa pembela kebatilan? Seluruh yang berdiri di sana adalah iblis dan bala tentaranya. Itu baru musuh. Kan disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu yang nyata. Untuk apa kita ini? Turhibuna bihi aduwallah. Turhibu dalam bahasa Al-Quran artinya teror. Jadi teror itu diperuntukkan untuk musuh Allah. Jangan salah, sekarang dibalik istilahnya. Teror untuk kita. Ini kan ngeri ini. Jadi kita ini disebut tanda kutip, wong Islam disebut teroris. Bukan. Teror itu untuk musuh Allah. Baru benar. Jadi kita mempersiapkan kekuatan iman, kekuatan kesehatan, ilmu segala macamnya ini dalam rangka meneror kebatilan. Itu benar. Getar mereka harusnya diteror ini. Ini kan kita ini sekarang yang ketar-ketir gitu. Saya dulu pernah diingatkan oleh ya banyak orang lah. Dr. Yuwono jangan alim gino. Jenggot jangan panjang-panjang gino katanya. Nah, Pak Haji ada banyak kira-kira Pak Haji Rohim. Pokoknya pernah diingatkan sama itu tuh.
Jadi kesannya tuh Masya Allah lah, takut pula kita sholat Allahu Akbar. Saya semalam baru balik. Selama di bandara, di Batam sana. Kemudian bini aku nanya, katanya, Abi, ngapa pecahnya wong tu cak kenal kamu? Kamu tak jengok? Sesama yang punya jenggot pasti kenal aja. Jadi kira-kira mak itu lah, gitu. Jadi ini kode ini kan, kira-kira kode jadi. Subhanallah, suatu saat saya kumpul sama teman-teman dari mana ya? Dari Qatar atau dari mana gitu ya? Di Bandara Soekarno-Hatta. Pas masuk sama-sama di tempat pemeriksaan X-ray itu kan. Masuk sama-sama di situ. Kami bertiga disuruh diam dulu katanya. Ngomong bahasa Inggris petugasnya. Dikira aku wong sana juga nih. Diam dulu di situ kira-kira. Aku langsung maju ke depan. Pak, aku ini orang Indonesia. Gara-gara kami jenggot kami agak panjang ini, kamu nilai. Yang lain ngapa lewat, kami ngapa nak ditanya-tanya. Kamu ini benar dikit aja aku kan. Kamu tak tahu ini. Suntikan ini ada di sini. Dokter aku ini kan. Nggak stetoskop nih. Saya pernah itu diperiksa sekali waktu itu di Bandara Internasional Frankfurt. Diperiksa sama itu kan. Pas dilihatnya, oh ayo medical doctor. Ya medical doctor. Dokter aku. Nggak usah berbahaya lah. Dokter nih ini. Nih. Kira-kira itu hadirin rahimakumullah. Jadi kembali pada kesimpulan kita hari ini, itulah kira-kiranya untuk kita galau-galau. Singkatnya kita ini khalifah. Khalifah artinya pengganti. Makanya khalifah itu cuma sampai Abu Bakar. Saya ulangi. Khalifatullah itu kita galau-galau. Ada tambahan lagi. Khalifatul Rasulullah adalah Abu Bakar. Umar ditanya, Umar, apakah kamu khalifah Rasulullah? Bukan. Tapi kata Umar, aku adalah Amirul Mukminin. Saya ulangi, Amirul Mukminin. Maka hadisnya ada. Dalam hadis itu, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dikabarkan dari Amirul Mukminin, namanya Abu Hafsah, bapaknya Hafsah, yaitu Umar ibn Khattab. Telah berkata bla 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 ini. Tapi kalau Abu Bakar disebut sebagai Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah. Setelahnya disebut Amirul Mukminin. Makanya terus kita salah kaprah segala macamnya, termasuk wong Syiah menuntut bahwa pengganti Rasulullah adalah Ali, berlindung dari situ misalnya. Bukan. Lainnya adalah Amirul Mukminin. Tahu kata-kata Amirul Mukminin? Amirul Mukminin artinya orang yang ngurus urusannya orang mukmin. Itu bisa siapa baik yang memenuhi persyaratan dan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak milih-milih dewek, nak ngerasa dewek. Ini becaknya aku yang terpilih. Ini kira-kira jangan mak itu. Masang sepanduk bulok ini. Cek, becaknya aku yang terpilih. Ini. Jangan lupa tanggal 9 coblos. Kira-kira mak itu tak usah lah. Ini. Bukan berarti tidak boleh. Ini kan demokrasi. Jadi kan harus nak siap gitu kalau itu. Siapnya apa? Kalau orang terpilih ni itu ada disebutkan di Al-Quran. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sebelum sampai sana jangan coba-coba memimpin umat. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat penderitaan umat olehnya. Kalau umat belum terasa berat penderitaannya oleh kita, kamu nak jadi direktur di sini, nak jadi dirut, nak jadi apa manajer di segala macam di sini yang hebat-hebat itu. Kalau nak naik, kamu punya kesempatan naik memang, tapi rasakan dulu. Terasa tak penderitaan karyawan sini, beserta keluarganya. Lu penderitaannya itu banyak, bukan apa-apa. Jangan perhatikan cuman gajinya baik. Banyak kita ni harus dipenuhi yang lainnya. Pendidikan, Masya Allah. Hati-hati loh ini. Mohon maaf, apalagi kan kita ni, ini kita sudah agak lumayan nih. Pendidikan di komplek kadang-kadang ini pendidikannya kurang sehat. Di komplek ini kadang-kadang kurang sehat. Sama sini saling ini segala macam itu kan. Ini nak diperhatikan oleh pemimpin. Pemimpin itu harus mengerti. Mak mano menyediakan tempat ini supaya orang itu hidup kondusif. Tumbuh dan berkembangnya sehat. Gara-gara itu. Itu baru azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Pemimpin itu adalah menginginkan semuanya iman. Menginginkan semuanya soleh. Artinya pemimpin lebih dulu datang ke masjid. Memimpin lebih dulu, datang ke masjid, setor muka dulu dia tu. Ya Allah, absen. Nomor 1, di urutan di pusri itu aku nomor 1. Ini hari aku juga nomor 1, di depan sinilah, nih, belakang Dr. Yuwono. Cuma tak boleh, karena belum bisa jadi imam, geser dikit. Gara-gara jadilah. Gara-gara itu.
Itu baru harisun alaikum bil mu'minina, kemudian raufur rahim. Pemimpin itu tidak kata lain adalah raufur rahim, pemaaf lagi penyayang. Jadi bukan pemarah lagi pemecat, bukan. Pemaaf lagi penyayang. Jadi kalau nih contoh-contoh nih, saya kasih contoh cara khalifah nih. Cara khalifah nih. Ada anak buah kita terlambat. Kalau cara orang biasa ngomongnya mak ini. Terlambat. Lada betah pegawai sini. Kalau cara khalifah tak mau itu nanya. Cek, terlambat ya? Iya pak, ini lah berapa kali cek? Adalah tak 7 kali. Tak usah ngomong, wah banyak gini, tak usah. Terus tanya baik. Tinggal di mana? Lorong sini lah, pada sini. 200 meter dari sana. Oke, masuk kerja jam berapa cek? Jam 7. Berangkat dari rumah 7:05. Ayo nian, kira-kira. Nah ini cara pendekatannya, gitu. Cara pendekatannya. Coba baca surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Nabi Yakub ngomong sama anaknya mak itu kira-kira dalam kasus yang lain, nih. Terus akhirnya mau sikon. Nah, orang seperti ini kalau kita cara khalifah ngomong, "Cek, sekarang kamulah tahu. Kamu terlambat itu ternyata memang kamu berangkatnya itu terlambat atau berangkatnya itu mepet-mepet. Jarak dari rumah ke tempat kantor itu 2 kilo, macet pula. Masuk jam 7, berangkat dari rumah ya 6.45, cuma 15 menit. Tak kata space waktu untuk macet deh. Ya jelas kita kena macet. Ya, kena terlambat. Maka mau sikon. Kata Nabi Yakub, diambil kesadarannya. Mulai besok baca tak berangkat lebih pagi. Kalau ngomong tak baca ngapo? Nak ngurusi bini dulu ya payo. Baca dah lebih pagi lagi ngurusi bini. Tak baca, soalnya bangunnya kesiangan. Nah itu dia. Mulai besok bangun subuh, sholat subuh dulu. Gara-gara mak itu. Lembut deh mak itu. Suruh tanda tangan dia. Sadar besok berangkat 6:30 sampai di kantor. Dan itu baik. Itu namanya raufur rahim. Kalau kita kan sekarang tidak mak itu gitu. Soalnya terlambat terus. Saya pernah sekali waktu terlambat ke Indralaya. Waktu itu ditegur oleh rektor 2, wakil rektor 2. Ya, ditegur. Siapa kamu? Dokter Yuwono. Awak dokter terlambat pula. Pasien mati galau. Waktu itu saya mau menerima SK kenaikan pangkat. Jadi saya jawab, kalau bapak nak tunjuk sudah, aku balik lagi. Jauh pak ke Indralaya ini pak, kira-kira itu. Tidak pakai pertanyaan lagi, jauh Saru ke Indralaya itu kan. Ada batu bara pula kan, cuma tidak usah ngomong nak itu kan. Orang harus memaklumi, kira-kira. Dan itu kan sekali waktu baik. Saya paling-paling ke Indralaya itu 3 bulan sekali cuma. Ya wajar baik. Kalau tiap hari mungkin lain ceritanya. Ya, 3 bulan sekali paling mau ke Indralaya. Aja dah mau kumbang. Jadi itulah kira-kira tentang kisah kita sebagai khalifah. Dan yakinlah khalifah itu syarat hidupnya ada 2, ilmu sama akhlak. Kapan-kapan lagi insya Allah bulan Ramadan kita akan bahas tentang 2 hal ini, ilmu dan akhlak. Maka Rasul diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus bukan untuk ilmu, tapi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nanti kita kaji tentang akhlak lebih kencang lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita kalau Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban min dzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayanan layana bi ta'atik waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfatan 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.